Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam ke-25 di bulan suci Ramadan. Kembali kita bersama-sama diberi nikmat oleh Allah untuk merasakan ibadah solat isya kita. Semoga insyaAllah setiap di antara kebaikan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kemarin kita menantikan kehadiran bulan suci Ramadan. Saat ini kita sudah berada di pekan terakhir, detik-detik di mana bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu ada perasaan sedih yang kita rasakan di dalam hati kita, karena selama kurang lebih 24 hari ini kita lalui, itu sangat terasa singkat sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran ayyaman ma'adudat, beberapa hari yang dihitung. Betul, perasaan kita ini sangat singkat dengan 24 hari yang berlalu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita juga patut bersyukur, semoga ibadah yang telah kita susah payah menjaganya kita laksanakan dengan penuh ketundukan, dengan penuh khusyuan. Kita betul-betul menyibukkan diri dengan memaksimalkan ibadah. Bahkan kita sudah membuat sebuah perencanaan ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan. Ya. Namun juga kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang ada kelalaian dan kelemahan yang tidak bisa kita maksimalkan. Karena begitulah kata Rasulullah SAW, pada setiap amalan itu ada masa-masa kelemahan, ada masa-masa letih, dan juga ada masa-masa fatrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi 10 terakhir di bulan ini, di bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dan menggantinya dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti ya kekurangan-kekurangan itu dengan kebaikan. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, itbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi kalau ada kekurangan yang terjadi, ada kelalaian atau ada hal-hal yang kita lakukan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka segeralah iringi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di kesempatan yang singkat ini, di samping daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan berupa ibadah yang sifatnya besar seperti sholat, puasa,
ya, bacaan Quran kita, solat-solat kita yang panjang, ya. Namun ada satu di antara sekian nikmat yang senantiasa mengiringi daripada terwujudnya nikmat-nikmat tersebut. Apa itu adalah nikmat syukur. Ya. Karena puasa yang betul-betul membuat kita kelelahan, kehausan, lapar, solat-solat yang panjang di malam hari yang kita laksanakan, ditambah dengan bacaan Quran kita, itu betul-betul membuat kita merasakan keletihan di dalam ibadah. Namun itu tidak bisa terwujudkan semuanya kecuali dengan satu nikmat ini, yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dari segala kondisi dan keadaan yang kita rasakan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat tersebut. Ada 3 hal yang mungkin menjadi hal yang akan kita akan jelaskan sedikit jamaah sekalian rahimakumullah di antara syukur ini. Yang pertama adalah syukur atau mensyukuri nikmat sehat. Ya. Karena tentu ibadah selama ini kita laksanakan selama 24 hari siang malam itu bisa terwujudkan dengan nikmat sehat. Ya. Badan kita yang fit itu hanya bisa ketika kita diberikan al-afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang terkadang melihat bahwa nikmat sehat ini sesuatu yang diremehkan bahkan. Padahal kata Nabi SAW, ada 2 hal yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Oleh karenanya ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, as-sihhatu ru'usul as-sihha la yuraha illa al-marda. Bahwa kesehatan itu adalah kepalanya segala urusan, dan itu tidak dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Makanya ketika kita ingin merasakan atau memahami makna sebuah kesehatan, juga ada ungkapan para ulama mengatakan, "Idza ra'aitum ni'matus sihha wa tamasyauna ilal mustashfa." Jika engkau ingin mengetahui hakikat daripada kesehatan itu, ya sering-seringlah berjalan. Ya, sering-seringlah Anda menengok orang-orang yang sakit di rumah sakit. Karena di rumah sakit sana banyak orang-orang yang terbaring lemah. Bahkan sebagian di antara mereka tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Dan di sanalah dia merasakan betapa pentingnya sehat itu. Ya, terkadang kesehatan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting karena dia tidak sakit. Dan pada saat dia sakit, barulah dia sadari betapa nikmatnya itu yang namanya sehat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu hanya melihat bahwa nikmat itu hanya harta, kedudukan, jabatan, pangkat dan seterusnya, namun begitu banyak orang-orang yang memiliki semua ini tetapi tidak memiliki kesehatan, sehingga nikmat berupa harta tersebut dia tidak bisa rasakan. Bagaimana nikmatnya ketika dia memiliki uang yang banyak? Maka inilah pentingnya jamaah sekalian rahimakumullah, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang namanya sehat itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat aman. Alhamdulillah, kita di negara kita ini, khususnya kita di Makassar, di Antang ini, kita semua leluasa melaksanakan ibadah. Kita aman di dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih kita, ibadah-ibadah yang kita inginkan kita bisa wujudkan. Berbeda dengan saudara-saudara kita misalnya di Gaza,
di Palestina sana setiap hari mendengarkan ledakan bom di mana-mana. Anak-anak kita tidak bisa menikmati yang namanya ibadah Ramadan. Bahkan kalau kita lihat media, kaum muslimin terhalang untuk melaksanakan sujud rukuk di masjid mereka sendiri. Karena terhalang. Bahkan di Timur Tengah yang terjadi konflik saat ini oleh orang-orang yang zalim, mereka tidak bisa menikmati Ramadan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Maka ini pentingnya kita senantiasa mensyukuri bahwa kita berada di suatu tempat, suatu negara yang aman. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sirbihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di pagi hari dia bangun dalam keadaan sehat, badannya kuat, kemudian aminan fi sirbihi, aman di mana dia tinggal, inda qutu yaumihi, dan ada makanan yang tersedia pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dialah orang yang terkaya di dunia ini. Dialah yang telah mengumpulkan segala kenikmatan dunia. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, ketika berkumpul dua hal, yang pertama sehat, kemudian dalam keadaan aman, maka seolah-olah dialah pemilik dunia sejatinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Siapa yang betul-betul murni tauhidnya kepada Allah, murni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak campurkan antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, mereka adalah dijamin oleh Allah dua perkara. Pertama, al-amnu, diberikan rasa aman. Kemudian yang kedua adalah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita karena kita berada dalam kondisi aman dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahmatullah, yang ketiga, di antara nikmat yang patut untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita sehat, kita juga aman, belum tentu kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada orang yang tidak sempat beribadah. Kenapa? Karena ada hal yang dia tidak diberikan oleh Allah. Apa itu? Hidayah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan hidayah kepada kita, memasukkan keimanan dalam diri kita. Maka tinggal kita menjaga bagaimana hidayah ini terus ada dalam diri kita. Bahkan di setiap waktu salat kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukan saja jalan yang lurus, tetapi kita juga meminta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, kata para ulama kita, an'amta alaihim, orang-orang yang telah mendapatkan dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah para nabi, para rasul, para orang-orang salih, orang-orang yang siddiq. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini sebagaimana Rasulullah SAW memaksimalkan ibadah 10 terakhir di bulan Ramadan dengan berdiam diri di masjid. Mereka memaksimalkan ibadah, padahal Rasulullah adalah manusia terbaik yang telah mendapatkan jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin dan dibersihkan dosa-dosanya. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di atas
hidayah ini, istiqomah di atas keimanan kita, karena sesungguhnya seseorang itu akan dilihat atau dinilai dari akhirnya, bukan dari awalannya. Tetapi diperhatikan adalah akhir dari sebuah amalan, itulah yang menjadi barometer kebahagiaan sesungguhnya kita. Dan tentu yang terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, setiap kita ini mengharapkan agar kita dibebaskan dari api neraka, dihapuskan nama-nama kita dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua jemaah sekalian rahimakumullah menjadi orang-orang yang beruntung itu dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.